Shalom, selamat sore, selamat datang dari rumah Tuhan. Kayaknya pada duduknya kita ke belakang, boleh pada maju. Haleluya. Ya, ayo Bapak Ibu, kita mau bawa hati kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau angkat pujian. Haleluya. Tak rasa minggu ini adalah minggu terakhir bulan Desember di tahun penghujung 2025. Sebentar lagi kita akan masuk tahun yang baru. Penyertaan Tuhan tak kita rasakan, amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah ini, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Ya Pak, terima kasih Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya kata-Mu, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya kata-Mu, lebih hebat Tuhanku, ku berserah lebih hebat Tuhanku,
mustahilku terjadi, karena kuasa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati segala yang namanya anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa, pada sore hari ini, mari segenap hati kami mau bawa kerinduan kami di hadapan Tuhan. Tuhan yang tahu isi hati kami, Tuhan yang mengerti apa yang kami butuhkan. Mari Bapa, pada saat sore hari ini, setiap pujian yang kami panjatkan, yang kami naikkan, boleh berkenan ke hadapan hadirat Tuhan, dan menjadi satu persembahan yang terbakar habis di atas mezbah-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Ibadah ini akan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Pemberitaan firman Tuhan pun menyegarkan jiwa kami. Firman Tuhan yang akan menguatkan kami. Dan kami minta Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami sekalian yang melayani, kami yang beribadah di dalam pengurapan Tuhan. Sepenuh ibadah ini Tuhan, tidak ada yang tercuri damai sejahtera dari hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami sudah berdoa dan siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, siap memuji Tuhan. Sebelumnya masih suasana Natal, boleh ucapkan kasihnya Merry Christmas. Merry Christmas. Haleluya, mari kita mengangkat setiap kita. Tuhan memberiku kekiraan. Haleluya. Kiranya sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku Saudara, kalau sedang kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita ucapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu,
seperti tanah kering tiada berair. Dapatkah menantikanmu ya Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair. Tahan menantikanmu. Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering tiada berair. Tahan menantikanmu. Saudara saya udah lagi begini. Menyambutkan kemuliaan-Mu Yesus, kasih sayang-Mu lebih dari hidup, mimpiku
Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik amat. Terpuji-pujilah Tuhan yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha mulia, yang patut kami tinggikan, yang patut kami muliakan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang indah. Kami bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Kau memberikan kami kekuatan. Meskipun kami harus melalui saat-saat yang begitu sulit, yang mungkinkah kami bisa melakukan ibadah pada sore hari ini. Tapi Tuhan luar biasa dahsyat. Engkau mengirim hamba-hambamu Tuhan. Engkau mengirim orang-orang yang Kau suruh untuk memperbaiki rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang ambil bagian Tuhan. Dengan berkat yang berkelimpahan. Apa yang mereka tabur kelak menuai yang indah. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan dicukupi. Allahku yang aku sembah, yang kami sembah, mulia, dahsyat, luar biasa. Janji-Mu ya dan amin. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir. Kami siap menerima berkat firman-Mu. Apa yang Engkau mau bicarakan, berbicaralah Tuhan melalui lidah bibir hamba-Mu. Ampuni segala salah dosa kami. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Kami mau setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu GBI Mangga Besar. Berkati Bapak Gembala Sidang juga, dan Ibu, dan bahkan semuanya juga Bapak Gembala Senior. Berkati semuanya. Para pemuji, para pemusik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan tutup. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat bersyukur ya. Tadinya saya pikir, apa bisa kita ada pengertian sore ini? Tapi Tuhanku dahsyat. Amin Bapak Ibu. Amin. Luar biasa. Apa yang kami tidak pikirkan, Dia sediakan bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Saudara yang terkasih, sore ini kita mau baca firman Tuhan, di mana firman Tuhan berjudul memberitakan keselamatan. Keselamatan apa yang kita sudah terima dari Tuhan? Ya, Dia sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami semua orang-orang yang berdosa. Kami merasa bersyukur karena kasih setia Tuhan ya. Kita akan baca di dalam 2 Tawarikh pasal 34 ayat yang ke-8 sampai ke-20. Kita bacanya sama-sama ya, supaya bisa. Kalau sudah ada semua di sini, puji Tuhan ya. Yuk kita baca 2, 3. Pada tahun ke-18 dari pemerintahan, setelah selesai mentahirkan negeri dan rumah Tuhan, Ia menyuruh Safan bin Asalia dan Mesaya, penguasa kota, serta Yoas bin Yoahas, bendahara negara, untuk memperbaiki rumah Tuhan Allahnya. Maka datanglah mereka kepada imam besar Hilkiah dan menyerahkan kepadanya uang yang telah dibawa ke rumah Allah dan yang telah dikumpulkan oleh orang-orang Lewi, yakni oleh para penjaga pintu dan orang-orang Manasye dan Efraim, dari semua orang yang masih tinggal dari Israel, pula seluruh orang Yehuda dan Benyamin dari penduduk Yerusalem. Uang itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, dan mereka itu yang bekerja dalam rumah Tuhan, mengeluarkan untuk membetulkan dan memperbaiki rumah Tuhan itu. Mereka memberikan kepada tukang-tukang kayu dan tukang-tukang bangunan, supaya tukang-tukang itu membeli batu, pahat, kayu, dan tupai-tupai untuk memasang balok-balok pada gedung-gedung yang oleh raja-raja Yehuda dibiarkan roboh. Orang-orang itu melakukan pekerjaan itu dengan setia. Orang-orang yang diangkat menjadi pengawas, mereka ialah Yahat dan Obaja, orang-orang Lewi dari Bani Merari, sedangkan Sakaria dan Mesulam dari Bani Kehat mengepalai semua, dan semua orang Lewi yang pandai memainkan alat-alat musik, mengepalai kuli-kuli dan
mengiringi semua tukang-tukang dalam pekerjaan apapun. Dari antara orang-orang Lewi itu ada yang menjadi panitera, pengatur atau penunggu pintu gerbang. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberi dengan perantara Musa. Maka berkatalah Hilkiah kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkiah memberikan kitab itu kepada Safan. Dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia pun menyampaikan kabar kepada raja. "Segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikan kepada tangan para pengawas dan para pekerja." Safan panitera negara itu memberitahukan kepada raja, "Imam Hilkiah telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengarkan perkataan Taurat itu, dikoyakannya lah pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkiah, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya. Ya, sudah habis dulu ya, bentar ya. Nah, kalau di sini saudara, kita sudah membaca bahwa kitab Taurat yang ditemukan oleh dalam 2 Tawarikh 30 ayat 8 sampai 20, kitab Taurat itu ditemukan ketika memperbaiki rumah Tuhan. Raja Yosia, dia adalah raja yang ketika naik itu baru umur 8 tahun, ya. Karena semua keluarganya sudah tidak ada lagi, hanya dia. Umur 8 tahun sudah jadi raja. Tapi yang membentuk dia, yang mengajak dia untuk dididik menjadi raja yang baik, yang taat kepada Tuhan, maka dia menjadi raja yang takut akan Tuhan. Ketika dia membaca kitab Taurat yang ada di dalam, yang ditemukan di dalam rumah Tuhan ketika diperbaiki, Raja Yosia mencabik pakaian kerajaannya, merobek, dan dia menangis sehingga dia mengajak rakyatnya untuk bertobat dari dosa yang diperbuat oleh nenek moyangnya, yaitu raja-raja sebelum Raja Yosia. Mengoyakkan baju kebesaran adalah sesuatu yang bagi seorang raja sebetulnya kalau dilihat pasti perdana menterinya semua pada takut ya, dan lalu mereka minta ampun ke hadapan Allah, pada Tuhan yang telah memberikan kehidupan. Sehingga Raja Yosia ini mengajarkan kepada rakyatnya untuk taat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Bagaimanakah yang lalu itu sampai semuanya itu dibuang ke Babel. Di Babel itu ya saudara, mereka dibuang itu sampai 70 tahun. 70 tahun itu bukan waktu yang cepat ya. Kalau seumuran saya sekarang ini 70 tahun, 77 tahun. Kalau dari lahir sampai 70 tahun itu lama apa sebentar? Lama ya, saya aja udah umur 77, di tahun ini 77. Kalau 70 tahun itu lama. Karena apa? Karena orang Israel pada waktu itu tidak mencari Tuhan. Bahkan mereka menyembah kepada berhala, menyembah kepada ilah-ilah lain yang bukan dari Tuhan, sehingga manusia itu yang ada dipimpin oleh Raja Yosia itu, rakyatnya itu harus bertobat dan harus minta ampun kepada Tuhan. Ketika Tuhan melihat Raja Yosia, dia menangis, dia menyembah Tuhan, dan lalu Tuhan merasa belas kasihan, dan rakyatnya juga minta ampun. Saudara, kalau kita sebagai manusia yang berdosa minta ampun kepada Tuhan, apakah Tuhan ampuni apa tidak? Diampuni. Yang penting jangan berbuat dosa lagi. Jadi Raja Yosia itu lalu membongkar semua ilah-ilah, yaitu mereka-mereka yang menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewa, semua dirobohkan, dihancurkan. Sehingga yang dicari adalah Tuhan semesta alam yang telah membentuk manusia, orang-orang Israel itu. Kalau mereka harus lari
Dan mereka itu harus dibuang ke Babel. Di Babel itu ya saudara, kalau bisa kita baca di dalam Esra pasal yang ke-1 sampai 11 di sana ditulis. Kita baca dulu yang ke-1 dulu ya. Raja Kores, kita yang ke-1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenakan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan secara tulisan. Yaitu ini ya, kita baca selanjutnya. Beginilah perintah Raja Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Nah saudara, rumah Tuhan yang harus dibangun itu adanya di Yerusalem, di tempat di mana Yehuda, ya, orang-orang Yehuda yang di sana. Lalu ayat selanjutnya dikatakan, beginilah dan siapa di antara kamu yang termasuk umatnya Allah, menyertailah, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ya sebentar dulu. Nah, kalau Raja Kores ini diperintahkan oleh Tuhan. Raja Kores ini adalah raja dari Persia yang yang mengangkut orang-orang Israel itu dulu adalah Raja Nebukadnezar, ya, raja sebelum-sebelumnya. Dan Raja Kores ini Tuhan gerakan hatinya untuk mengembalikan orang-orang Israel ke Yerusalem. Bahkan dia diperintahkan untuk membangun rumah Tuhan yang sudah runtuh, ya. Rumah Tuhannya sudah berantakan, sudah tidak dibangun lagi, dan tembok-temboknya sudah hancur. Dan di sana Tuhan berfirman kepada Raja Kores. Raja Kores ini yang dari Persia, ya. Kalau sekarang itu Iran, ya. Kalau Iran itu adalah tempatnya dari siapa? Nabi siapa? Abraham, ya. Abraham itu asalnya dari Iran, ya. Nah, kalau Raja Kores ini yang diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun rumah Tuhan, untuk orang-orangnya kembali dari pembuangan. 70 tahun itu cukup lama, ya. Tuhan membuang mereka karena mereka tidak taat. Dan tegar tengkuk dikatakan, ya. Makanya Tuhan mengajar bagaimana orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, sehingga mereka harus mengalami begitu banyak kesulitannya. Dan ternyata ketika Raja Kores memberi perintah, cepat enggak? Langsung dibangun enggak, saudara? Enggak, ya. Ada yang setuju, ada yang enggak setuju. Kalau yang setuju, dia kerjain. Tapi yang enggak setuju, malah dia jangan, katanya, jangan dibangun. Siapa yang suruh? Mereka enggak tahu. Raja Kores yang suruh. Dan mereka lagi ngebangun, ada beberapa orang bilang, enggak boleh dibangun. Terus dia tulis surat kepada raja yang mengutus itu, yang Raja Kores itu sebetulnya sudah tidak ada lagi, tetapi yang selanjutnya, ya, kalau kita baca di dalam Esra itu selanjutnya dikatakan di sana raja yang pada waktu itu dia berkuasa, ya. Kita baca selanjutnya, yuk kita baca selanjutnya ayat yang ke berapa yang sekarang itu. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta benda, ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ya, maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang, perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dengan segala pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Jadi pada waktu itu, dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang yang banyak, ya. Ada emas, ada perak, harta benda, dan dengan pemberian yang indah-indah. Itu ketika mereka mau balik ke Yerusalem.
Dan ternyata Tuhan gerakin hatinya orang-orang itu. Sehingga mereka itu memberikan untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan banyak juga barang-barang yang diambil ya. Ketika Raja Nebukadnezar membawa seluruh harta bendanya rumah Tuhan ya. Ada bokor emas, ada macam-macam itu sampai berapa banyak. Itu ditaruh di kuilnya mereka, bukannya tempat rumah Tuhan. Dan ketika Raja Kores mengatakan harus dikembalikan, maka semua mengembalikan ya. Jadi Raja Kores itu harus mengizinkan orang buangan kembali ke Yerusalem, memperbaiki rumah Tuhan ke negerinya setelah 70 tahun dalam pembuangan. Karena tidak taat bangsa yang tegar itu. Berita keselamatan orang-orang Israel untuk mengikuti firman Tuhan. Jadi saudara, bagi kita juga anak-anak Tuhan, apakah kita taat setia mengiring Tuhan? Apakah kita sudah menjadi berita keselamatan kepada keluarga kita, mungkin kepada anak yang belum mengenal Tuhan, mungkin kepada istri yang belum mengenal Tuhan, atau kepada suami yang belum mengenal Tuhan? Bagaimana caranya? Adakah kita pernah bersaksi, pernah memberitakan kabar selamat dari Tuhan Yesus? Kalau firman Tuhan di sini diberitakan bahwa manusia harus bertobat, dan kalau tidak bertobat, yang penting dia tidak akan masuk kepada kekekalan ya. Jadi kita kalau nanti akan kembali kepada Tuhan, kita bukan ditanya berapa banyaknya emas kita, berapa banyaknya harta kita, berapa banyaknya kemampuan kita untuk mendapatkan semua itu. Tetapi satu perkara yang Tuhan tanya, adakah engkau telah memberitakan keselamatan kepada lain orang? Terutama kepada keluarga kita ya. Di rumah kita siapa yang belum kenal Tuhan? Atau ada yang sudah kenal Tuhan, namanya KTP-nya Kristen, tapi tidak sungguh-sungguh. Kebaktiannya datang-datang, pulang-pulang, dan ternyata dosanya itu tidak bisa diampuni. Karena apa? Tidak bertobat. Jadi kalau Bapak Ibu kita bertobat, Tuhan Maha Kasih. Dia mengampuni kita, Dia menyucikan kita, bahkan kita diangkat, diberi kemuliaan. Ya, beri kemuliaan pada Tuhan yang sanggup memberkati Bapak Ibu apapun yang kita kerjakan. Ya. Kalau ada satu kesaksian dari Bapak dan Ibu, dia penjual, rumahnya itu menjual tuh barang-barang beras, gula, terigu. Pada waktu yang lalu kan nggak ada yang pakai saset, terigu tuh nggak ada yang kiloan, harus dikiloin, gula harus dikiloin dari karungan. Dan orang-orang ini, mereka nih istrinya nih taat, kalau hari Minggu ke gereja, lakinya bilang apa? Lu ke gereja emang Tuhanmu kasih makan? Tidur aja tuh bawa bantal di gereja, gitu. Suaminya tuh kayaknya gimana sih ini orang ya? Istrinya dikatain gitu, lalu istrinya bilang, kamu sih belum tahu Tuhan Yesus. Ntar kalau Tuhan udah colek hati kamu, nah kamu bertobat di situ kamu merasakan kasih sayang Tuhan. Lihat aja nih, ya sambil nimbangin gula, nimbangin terigu sambil marah-marah. Satu kali Tuhan berfirman pada keluarga ini bahwa satu kali suaminya ini harus kembali kepada Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, dia tidak diselamatkan. Lalu istrinya ini cerita, Pak, kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, neraka bagian kita. Masa iya sih? Katanya gitu. Iya, gak percaya. Nih ada firmannya. Lalu si ibunya itu membacakan firman Tuhan. Kalau dia percaya Tuhan menyelamatkan, ya barang siapa yang datang kepada Tuhan diampuni dosanya. Jadi dia bilang begini, ya ngapain kita buka toko ya, nimbangin terigu, nimbangin gula, mendingan ke gereja. Ya iya, ke gereja aja. Jadi ke gereja lah dia hari Minggu berdua-dua. Ternyata si bapak ini ditemenin sama bapak-bapak, dia Pak ikut ibadah pria ya. Bener, si bapak ini dia ikut ibadah pria. Jadi hari Minggu tutup, hari Senin diberkati limpah-limpah, hari Rebo dia ikut ibadah pria. Bininya bilang, lu udah gila-gila sama Tuhan Yesus ya. Hari Rebo ngapain? Kebaktian bapak-bapak. Tahu, emangnya kamu ibu-ibu aja hari Kamis, aku juga bapak-bapak. Jadi dia berdua-dua, dia bilang, kalau kita sama-sama pasti Tuhan berkati. Jadi hari Minggu itu dia tutup warungnya. Tuhan berkati hari Senin berapa kali lipat kali ganda. Apa yang kita tabur? Apakah kabar selamat ya ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Kalau
Israel ini mengikuti Taurat Tuhan, firman Tuhan dilakukan. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita? Siapa di rumah kita yang belum sungguh-sungguh? Jangan main-main ya ke hadapan Tuhan ya. Kita di hadapan Tuhan masing-masing bertanggung jawab. Ayah, ibu tidak bertanggung jawab kepada anaknya. Anaknya harus bertobat. Oma, opa juga begitu. Ya, saya punya anak-anak, saya katakan kepada mereka, percaya kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Jangan melupakan janji-janji firman-Nya. Apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberkati. Jadi ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan memberkati. Dan apa yang kita temukan, saudara? Ketika berita keselamatan orang-orang Israel untuk mengikuti Taurat Tuhan, maka di dalam Maliaki pasal 3 ayat 18 kita akan baca ya. Maliaki 3 akan ayatnya 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Yang itu huruf besar ya. Jadi yang itu Tuhan. Apakah kita sudah datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, ataukah hanya pergi pulang ke gereja tidak dapat apa-apa? Ya, saudara datang ke rumah Tuhan harus dapatkan kasih sayang Tuhan. Katakan, Tuhan ini saya. Ya, ini saya mau disucikan, dikuduskan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mulut, lidah, bibir hamba-Mu disucikan, supaya kata-kata yang keluar dari mulut, lidah, bibir hamba-Mu ini dikuduskan. Jadi jangan ada kata-kata yang membuat orang lain terluka. Kadang-kadang kita nggak berasa, saudara. Ya, nggak berasa. Orang lain udah tersinggung. Tapi kita belajar dari Tuhan yang manis, lemah lembut. Ketika datang ke dalam dunia ini, Dia begitu sederhana. Mau lahir di kandang Bethlehem, di tempat palungan, di mana di situ tempatnya Pak Lukas bilang tempat makannya domba ya, dan juga di bawah-bawah situ pasti banyak kotoran domba. Dia mau lahir di situ untuk saya dan saudara. Jadi kita ini, siapakah kita ini yang dapat kemurahan Tuhan? Mari kita belajar. Kalau Raja Yosia, dia mengoyakkan pakaiannya, dia berlutut sujud kepada Tuhan. Maka Tuhan itu memberikan keampunan. Tuhan itu memberikan keselamatan. Ya saudara, kalau di dalam Nehemia pasal 8 ayat 1 sampai ke 6 dikatakan, coba dibuka dulu. Nehemia pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 6. Ya. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari ada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air. Dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan. Semua orang yang dapat mengerti dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Masea. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, dan Sakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu.
Pada waktu itu dia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Ya, lalu selanjutnya masih ada? Ya. Lalu Esra, yuk kita baca sama-sama. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambutnya. Amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud, menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudara, kalau kita lihat orang-orang Israel menyembah Tuhan itu mukanya sampai ke tanah. Ya kalau kita lihat orang-orang Muslim, mereka mengikuti. Tapi kita tuh enak, menyembah Tuhan itu cuma berdiri, duduk berdiri. Tapi yang penting hati kita menyembahlah kepada Tuhan, ya. Jangan nanti duduk berdiri, tapi hatinya nggak menyembah. Hati kita ini bawa kepada Tuhan. Katakan Tuhan, ya saya marah. Saudara sebut nama Tuhan. Saya siapa nama saya? Ini saya. Ampuni dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mulut, lidah, bibir saya sucikan kudus. Biar berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berkenan, apa yang kita sudah lakukan, yang kita bisa nyanyi jingkrak-jingkrak, tetapi tidak taat kepada Tuhan, bagian kita tidak ada. Kalau Bapak Ibu mau selamat, lakukan perintah Tuhan. Bangun tidur, jangan buka HP dulu ya, kecuali mau baca firman Tuhan. Kalau buka HP tuh, udah banyak dah yang macam-macamnya. Sekarang berdoa dulu, mengucap syukur kepada Tuhan. Saya kalau berdoa, Tuhan terima kasih, saya dibangunkan dengan tubuh yang sehat. Kemanakah hari ini saya mesti berjalan, Tuhan pimpin. Baik melangkah keluar rumah, Tuhan lindungi. Selamat pergi pulang dengan damai sejahtera. Pernahkah kita berdoa demikian? Pernahkah saudara berdoa untuk anak-anak, untuk cucu-cucu, bahkan untuk keluarga, untuk mungkin ada besan yang sedang sakit? Saya selalu mendoakan jemaat satu persatu kami doakan. Sampai kadang-kadang 2 jam berdoa itu. Bagi saya, membawa semua ke hadapan Tuhan. Satu kegiran. Saya katakan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka adalah hamba Tuhan. Tubuhnya adalah rumah doa. Ka'bah Allah tempat Roh Kudus. Jadi Tuhan sanggup menyembuhkan. Kami kalau berdoa, saudara, merasakan hadirat Tuhan. Puji Tuhan dulu, ya jangan langsung banyak minta. Puji Tuhan dulu. Senangkan hati Tuhan, maka dia akan memberkati semuanya. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita belajar taat. Beritakan keselamatan ini. Tuhan Yesus sudah lahir, ya. Dia sudah lahir buat kita. Dia sudah mati bagi kita. Jadi apakah kita mau mengasihi Tuhan dengan memberitakan keselamatan? Seperti perempuan yang bertemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Dia berkata bahwa dia mau, kenapa Tuhan Yesus itu mau minta air dengan orang Samaria? Tetapi Tuhan itu tahu semua kehidupannya. Dari situ setelah dia bertobat, dan Tuhan bilang jangan berbuat dosa lagi. Ya karena suami yang ada tuh bukan suami dia, suaminya orang semua. Nah ternyata perempuan ini bertobat. Dia pergi ke kampungnya, bahkan ke kota-kota, memberitakan kabar keselamatan. Bahwa ada Mesias yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Mereka datang bersama-sama untuk diselamatkan. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan pikir, saya orang berdosa, nggak layak. Perempuan itu, dia juga orang berdosa. Kami juga orang berdosa. Tapi Tuhan mau kita diselamatkan. Bahkan berita keselamatan itu harus diberitakan kepada orang lain. Ya, kalau kita sebentar lagi, kalau kemarin kan kita merayakan Natal dengan sukacita ya. Wah, ibu-ibunya hebat, remajanya hebat, bapak-bapaknya hebat, anak sekolah minggunya hebat. Ya luar biasa, saya bilang Tuhan sudah beserta. Tetapi apakah kita membawa berita Natal ini kepada keluarga kita? Sukacita, mereka sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini, karena kan tanggal 28 ya, tinggal 3 hari lagi ya. 3 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Sudahkah kita memperbaiki kehidupan kita? Sudahkah kita belajar lebih taat? Tahun ini nih, abisin tahun ini, belajar taat, setia kepada Tuhan.
Baca firman Tuhan. Kalau kita membuka HP, carinya firman Tuhan. Jangan cari iklan, cari apa-apa ya. Bahkan nanti jadi pikirannya ngeres. Gak pikiran bersih. Datang kepada Tuhan. Dan kita tahu ada 3 hal di dalam dunia ini. Di dalam hidup kita yang tidak akan kembali lagi. Yaitu yang pertama adalah waktu. Itu tidak akan kembali lagi. Yang kedua adalah kata-kata. Kata-kata yang kita sudah ucapkan, mungkin kita menyakiti hati orang, itu tidak akan kembali lagi. Kesempatan, jadi kalau kesempatan baik, mari kita raih kesempatan itu. Sebentar lagi sudah tidak ada lagi kesempatan ya. Juga ada 3 hal yang dapat menghancurkan hidup seorang. Yang pertama adalah kemarahan, keangkuhan, dan dendam. Jadi hal ini jangan kita simpan di dalam hati. Kalau kita berdoa, katakan Tuhan, sucikan, kuduskan hati, pikiran, roh, jiwa. Supaya jangan ada kata-kata yang jelek. Kalau kita nonton TV, ada orang yang berbuat ini gitu, ada orang yang begini begitu, mari kita bilang Tuhan ampuni dia. Ya. Jangan kita ikut-ikutan ngumpat ke orang begini-begini. Itu nanti jadi kesel ya. Jadi kita juga harus pinter-pinter, harus tahu bagaimana kita mengelola. Dan ada 3 hal juga yang tidak boleh hilang dari hidup kita, yaitu harapan. Keikhlasan dan kejujuran itu yang dimaui Tuhan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Juga ada 3 hal yang paling berharga, yaitu kasih sayang, cinta, dan kebaikan. Kasih sayang kita mungkin kepada suami, kepada istri, kepada anak, dan anak kepada orang tua. Bagaimana kasih sayang kita? Apakah kita pernah melukai hati mereka? Bapak-bapak mungkin pernah melukai hati anaknya. Anaknya mungkin pernah melukai hati bapaknya atau ibunya. Mari kita kembali kepada Tuhan. Ampuni Bapak, supaya kami beroleh keselamatan. Ya, juga ada 3 hal yang di dalam hidup ini yang tidak pernah pasti, yaitu kekayaan, kejayaan, dan juga mimpi. Mungkin mimpi kita kepengen nih jadi ini, jadi ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, biarlah terjadi. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, biarlah semua tidak terjadi. Ya, segalanya itu kita bawa di hadapan Tuhan. Dan semua itu jadi menjadi orang yang lebih baik, lebih taat, lebih cinta Tuhan. Maka semuanya itu kita akan diberkati. Bagaimana kita hidup di dunia ini, mungkin kita tidak tahu kapan kita kembali kepada Tuhan. Ya, juga kapan waktu kita dilahirkan oleh orang tua kita. Ada orang bilang, wah saya mau pengen jadi orang Amerika. Ya kita jadi orang Indonesia lah, lahir di Indonesia ya. Tapi kita bersyukur kalau kita sekarang kenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah diselamatkan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu ya, bagian di musik supaya maju ke depan. Lagunya supaya di firman Tuhan itu. Semua berlalu, namun Kau selalu beserta. Lagu pujian semusim berlalu ya, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Saudara, mari silakan. Sang leader singer yang Tuhan pakai luar biasa, mari kita memuliakan Tuhan. Ya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, kita lagi berdiri, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari
Bapak Ibu, lagu ini ada di sini. Mari kita nyanyi. Musim berlalu, namun kau selalu di hadapanku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih kuat dari samudra, kebaikan-Mu Bapa akan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh bersyukur, sungguh bersyukur, sungguh bersyukur. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah boleh bertumbuh di hati kami, bahkan berbuah-buah yang manis. Kami diajarkan untuk memberitakan keselamatan. Sudahkah kami memberitakan keselamatan kepada teman-teman, kepada saudara-saudara, mungkin kepada suami, istri, atau anak? Biarlah semua boleh diselamatkan, karena Engkau telah lahir, bahkan Engkau telah mati bagi kami, sehingga kami yang ada di dalam lumpur dosa diangkat, diberi kemuliaan, ditaruh di atas batu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ini umat-Mu Tuhan, GBI Mangga Besar, berkati satu persatu. Kalau yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan Tuhan cukupi. Yang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan keluar yang terbaik. Karena Tuhan yang kami sembah, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati, katakan amin. Akan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom saudara, kita semua berkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan banyak. Ibu Kepala Senior, Ibu Pendeta dari Kanta, Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya. Kami siapkan, kita akan memberikan persembahan. Saya untuk pelayan persembahan. Sebentar kita akan menjalankan kolekte. Sebelumnya mari kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala firman-Nya. Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang bertata di dalam hati setiap firman anak-anak-Mu yang berharap, yang percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur atas segala firman yang Engkau telah sampaikan bagi kami, agar kami seperti Raja Yosya ketika ditemukan Taurat-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, Raja Yosya mau bertobat dan mengajak para imam, orang Lewi dan masyarakatnya untuk bertobat berikan keluarga. Bila kami mendengarkan firman, janganlah kami keraskan hati kami, karena firman-Mu menyatakan kesalahan, firman-Mu berbagi kelakuan. Kalau kami bersalah kepada-Mu, kiranya kami mau bertobat kepada-Mu, merendahkan hati, dan kehidupan kami di bawah kaki-Mu Tuhan, agar kehidupan kami boleh menjadi kitab-kitab yang terbuka, yang membawa keselamatan dan juga menjadi berkah bagi orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, biar kiranya berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Ibu Marta Tuhan, berkati keluarganya dan juga keluarga besarnya Tuhan. Karena kami yakin percaya Tuhan, Kau senantiasa membiarkan anak-anak-Mu yang setia, yang melakukan pekerjaan Kau dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, bila sebentar kami akan mengembalikan sebagian berkat yang Kau berikan bagi kami, kiranya memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang diberi dengan sukacita di hati, dan juga memberkati anak-anak-Mu yang melayani pekerjaan-Mu. Terpujilah kiranya nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Baik, ada Bapak yang baru pertama kali hadir ya Bapak ya. Baik, kita mau sambut bersama ya saudara ya. Kalau kakak udah pernah ya kak ya. Oh ini sudah baru juga ya. Yuk kita mau sambut bersama ya saudara. 1, 2, 3.
3. Selamat datang dalam keluarga kami mengasihi. Selamat datang dalam keluarga kami mengasihi. Selamat datang dalam keluarga kami mengasihi. Selamat datang dalam beribadah bersama di rumah ini. Beribadah diadakan 2 kali, ibadah umum jam 8 pagi dan jam 4 sore. Dan saudara, untuk Rabu ini, Rabu tanggal 7 ya saudara ya, 7 Januari itu ibadah WBI. Nah saudara-saudara, kami juga bersama gereja mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang sudah support untuk dana-dana Natal. Tuhan Yesus yang memberkati semua. Dan juga kita mengucap syukur saudara, kalau kursi kita tampak berbeda warnanya ya. Warnanya hari beberapa minggu ini warnanya biru, bukan lagi merah. Kita mengucap syukur bahwa memiliki sarung-sarung kursi yang rapi, bersih, biar kita juga menjaga sama-sama. Dan juga kita mengucap syukur juga saudara, pas kebetulan ya saudara, sarungnya biru, amplop persembahan barunya juga biru, ini pas kebetulan saudara. Kita juga menjaga sama-sama, punya amplop yang baru, supaya tidak perlu dilipat saudara, tetap begini, jadi bisa tetap utuh baik ya saudara ya. Tuhan Yesus memberkati untuk semuanya. Dan juga saudara, untuk ibadah akhir tahun tanggal 31 Desember jam 4 sore ya saudara, kita hadir bersama-sama di ibadah akhir tahun 31 Desember. Dan untuk doa Sabtu jam 8 pagi. Dan kalau nanti sebentar kita akan merayakan ulang tahun Jemaat di bulan Desember, sepertinya sore hari ini saya cuma 1 orang ya, bisa nantinya. Iya, yang lain seperti dikatakan ya, sepertinya nanti Airin sendiri walaupun tadi pagi sudah, sekali lagi iya. Dan juga kami bersama gereja juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sueng, kepada Mas Simon, kepada Saudara Hendri, Saudari Hili, Saudari Wimeli yang tadi siang sudah kembali ke gereja bersih-bersih saudara. Kalau tadi siang sempat ada kejadian, kebetulan pas Cisya balik, pas dia masuk kok ada banjir, tapi nggak ada hujan, banjir dan saya juga bingung waktu ditopang banjir gereja, banjir di mana ya kagak hujan gitu. Ternyata sebelah sisi sini saudara ada yang jebol. Memang dari tadi pagi waktu ibadah pagi sempat ada ketok-ketok di sebelah sisi sini saudara, mungkin sedang lagi perbaikan apa jadi jebol, sempat air keluar. Jadi mohon maaf mungkin tadi sore waktu masuk agak kurang nyaman ya wangi-wanginya gitu saudara ya. Disyukur semuanya sudah terkendali, sudah bisa rapi bersihkan. Mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya, untuk cerilahnya ya. Dan mari kita mulai menonton bulan Desember. Saya undang Ari untuk bisa maju ke depan, umur panjang di tangan kanannya. Jangan tidak ada yang kurang di sini. Ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Macam apa ini? Ada di tangan kanan, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan selama-lamanya. Sekali lagi. Bapak Ibu, kita berdoa sejenak buat yang berulang tahun. Kita percaya bahwa Tuhan dengar doanya. Saya selalu mengajarkan apa yang kamu doakan, Tuhan dengar. Kamu gak pernah doa, Tuhan gak juga dengar. Tapi saya percaya hari ini ketika kamu naikkan doa dan keinginanmu, Tuhan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus pada saat sore hari ini, kami juga bawa saudari kami Airin yang terkasih di dalam Tuhan, yang dia bertambah usianya. Dan juga jemaat-jemaat yang lainnya yang berulang tahun di bulan Desember ini. Tuhan memberkati. Kami percaya ada belas kasihan sayang Tuhan yang menyertai setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang berserah penuh kepada Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala keberkatan terjadi atas hidupnya. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan, terjadi yang baik di dalam hidupnya. Dan kami berdoa berkat Tuhan turun sesuai dengan apa yang dia panjatkan, sesuai dengan imannya. Tuhan akan melatih dia, Tuhan akan membawa dia naik,
dan Tuhan yang akan membawa dia mengenal akan kasih Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan atas hidupnya, dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain yang berulang tahun yang Tuhan tambahkan usianya di bulan Desember ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka tak hadir, tapi Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan menyatakan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan dulu terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya sekali lagi ini adalah ibadah terakhir. Silakan dulu. Ini adalah ibadah terakhir di bulan Desember ini yang hari Minggu ya Pak ya, hari Minggu. Dan kita akan tutup ibadah akhir tahun. Kami sekali lagi mengundang Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang nggak kemana-mana nanti malam tahun baruan, datang ke tempat ini ibadah, bukan hanya sekedar dengar firman Tuhan, tapi juga kita bisa mengucap syukur karena semua kebaikan Tuhan. Amin. Masih sehat? Masih hidup? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi saya mengundang di tempat ini untuk Ibu tunggu sebentar. Ibu tidak silakan. Kemarin juara 2 ya. Di juara 3 ya. Oh ya, datang lagi, nanti dapat lagi, nanti kita dapat lagi ya. Ada door prize-nya loh, ada door prize-nya banyak loh, Bapak Ibu sekalian. Kemarin pada bengong semua dikali semua anak kecil. Besok datang bilang sama kiri kalanya, besok datang ya. Tanggal 31 ya. Datang ibadah sama-sama mengenal kebaikan Tuhan. Ada banyak door prize-nya ya. Haleluya. Baik, kita akan tutup ibadah pada malam hari ini. Oh ya, saya ingat ya, Vin. Tahun yang lalu dia juara ya, Vin ya. 2 kali, Vin. Mesti menang dia. Ya, oke. Mari kita akan sama-sama baca Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 dalam lindungan Allah. Mari baca 1, 2, 3. Orang yang Tuhan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari celaka penakutku, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan mata. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang berada di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalannya. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terangkut kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada berbentuk kali. Kami mengucap syukur di akhir ibadah ini, Tuhan menyertai kami. Kami percaya ada pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan. Terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin ibadah pada sore hari ini. Tuhan sudah menyertai dari keadaan yang tadinya sebelum kacau, tapi Tuhan sudah menyertai segalanya dengan baik adanya, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama, menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat segala sesuatunya. Tuhan Yesus, sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami percaya Tuhan melindungi dan menjagai kami sekalian, meluputkan kami dari mara bahaya. Dan kami percaya kami dalam perlindungan dan kasih sayang, kasih setia Tuhan. Ketika sebentar kami pun melangkah keluar dari tempat ini, Tuhan yang menyertai kami, meluputkan kami dari mara bahaya, dari sakit penyakit dan virus-virus. Dan kami percaya kami dalam naungan dan kuasa Tuhan.
kami boleh melangkah pulang sampai di rumah kami dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Kami yang berjalan kaki, menaikkan kendaraan pribadi, yang menaikkan kendaraan umum, disertai Tuhan. Dan kami percaya kami aman tentram dalam naungan Tuhan. Tak lupa kami bawa Tuhan saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak dapat hadir pada sore hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertai hidup mereka. Tuhan tetap menolong hidup mereka. Di masa liburan panjang pun Tuhan tetap menyertai hidup mereka. Dan kami berdoa Tuhan juga bagi mereka yang sakit. Ibu Lian Hua yang dalam proses medis, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Dan juga kami berdoa buat Tommy, kami juga berdoa buat Ibu Gyoknyo Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hambamu yang lain, mereka yang di dalam pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menolong mereka. Tidak ada yang mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah. Kami percaya mujizat dan kuasa Tuhan berlaku atas hidup kami. Dan pada sore hari ini kalau kami boleh melihat Pak Hosea, Ibu Vera, kami mengucap syukur dan buat kebaikan Tuhan. Makin hari mereka akan makin sehat, makin segar dalam Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa dari setiap kami yang hadir. Kami dalam naungan dan kuasa Tuhan. Siapapun kami yang membutuhkan doa pada saat sore hari ini, kami percaya kami dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Bapak juga turunkan berkat-Mu atas para pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kurang lebih selama 1 tahun ini Tuhan memberkati hidup mereka. Khususnya pada sore hari ini Tuhan melimpahkan yang baik atas hidup mereka sekalian. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa para pria diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para wanita diberkati Tuhan. Anak-anak dan lansia diberkati Tuhan. Orang tua tunggal juga dalam anugerah rahmat Tuhan. Yang masih lajang juga disertai Tuhan. Dan kami juga berdoa buat yatim piatu di dalam penyataan Tuhan, tidak ditinggalkan. Dan jemaat-jemaat yang baru berjumpa dengan kami pada sore hari ini, mereka jiwa-jiwa yang baru, Tuhan yang menyertai hidup mereka, Tuhan yang memberkati langkah kaki mereka. Kemanapun mereka melangkah, Tuhan akan menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, dan kami percaya ada berkat naungan yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sediakan bagi kami sekalian. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, angkat tanganmu dan arahkan hatimu, dan terima berkat Tuhan. Kami percaya kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang menaungi kami, dan kuasa Roh Kudus yang akan membuat kami semakin mengerti. Kami terima segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang terima berkat dan sukacita katakan sama-sama. Amin. Haleluya.